Selamat malam, Sonar. Kita berjumpa lagi di Sinar Online Class. Dan malam ini kita akan membahas tentang basic tutorial bagaimana mendapatkan foto Milky Way yang benar-benar epic. Dalam malam ini kita akan membahas beberapa pokok bahasan. Yang pertama adalah Milky Way itu sendiri. Apa sih Milky Way? Kemudian musim Milky Way yang foto itu jadi maksimal, benar-benar bagus. Kemudian bagaimana cara kita menemukan Milky Way-nya? Dan lokasi, kemudian fase bulan, peralatan yang dibutuhkan, pengaturan kamera, dan apa itu the 500 rule dan MPF rule. Kemudian yang terakhir adalah komposisi. Oke, kita langsung ke yang pertama, Milky Way. Milky Way itu sendiri adalah galaksi di mana tempat kita, tata surya kita berada, yang beberapa ahli mengatakan bahwa galaksi ini berbentuk spiral yang terdiri dari miliaran bintang, dan jarak dari ujung ke ujung itu sangat jauh. Di Indonesia sendiri Milky Way mendapat julukan Bima Sakti, yang itu dalam zaman dulu itu orang-orang di Jawa yang terinspirasi kisah pewayangan yang ada di situ. Lakonnya itu adegannya tokoh Bima sedang dililit sama ular naga, yang dimana Milky Way itu sendiri yang dikatakan seakan-akan seperti ular naga yang melilit Bima. Nah, ini ada beberapa foto dari fotografer di luar negeri. Ini fotografer ini namanya Alan Wallace. Dia ngambil di Dolomites, Italia. Kemudian ada dia Wales. Kemudian di Turki, Spanyol, Wales. Kemudian dan ini banyak sekali dan benar-benar kita katakan ya, sangat super. Kita benar-benar terkagum-kagum, yaitu mengambilnya, shoot fotonya itu gimana caranya. Nah, terus gimana kita di Bali atau di Indonesia, khususnya di Bali ini, bisa mendapatkan foto-foto seperti dia? Apakah bisa? Apakah memungkinkan kita di Bali mendapatkan frame seperti dia? Ya, jawabannya adalah sangat bisa, tapi dengan beberapa syarat. Syaratnya itu nanti kita bahas dari bab berikutnya. Nah, ini ada contoh saya ambil foto Milky Way ini di Candi Dase, Karangasem beberapa waktu yang lalu. Itu data eksifnya tersedia di situ. Saya pakai kamera APS-C. Kemudian ini di daerah Karangasem juga, di Savana Tianyar. Saya pakai kamera full frame. Ini juga di savana sana, savana Tianyar.
Kemudian ada ini dia Gunung Agung dengan Milky Way-nya. Saya dapat juga di Tianyar. Ini di savana. Terus next. Nah, kita sampai di pokok bahasan musim Milky Way dan cara menemukannya. Oke. Dan sebetulnya Milky Way itu sebetulnya tampak setiap tahun, setiap hari. Maksud saya setiap hari sepanjang tahun ini Milky Way itu sebetulnya bisa selalu ada di langit. Hanya di bulan-bulan tertentu itu Milky Way itu sangat jelas kita bisa lihat. Lokasi. Untuk memfoto kita mendapatkan Milky Way itu syaratnya yang paling utama adalah kita harus di area gelap, jauh dari polusi cahaya. Artinya gelap saja nggak cukup. Misalkan kita seperti di masa pandemi sekarang ini, sepanjang Sanur mulai dari Sanur bagian utara di Pantai Matahari Terbit sampai ke selatan di Mertasari, itu kalau setelah lepas sunset hampir di seluruh sepanjang pantai itu gelap. Hotel-hotel tidak menyalakan lampu karena di masa pandemi ini mereka mengurangi pengeluaran di listrik ya. Memang gelap, tapi ada tapinya. Light pollution dari posisi kita, kalau kita di Pantai Sanur kita menghadap ke timur, di belakang kita, di bagian barat kita itu adalah kota Denpasar, yang mana light pollution-nya yang luar biasa. Jadi kita bisa cek lokasi, kita bisa cek di semua web penyedia perkiraan cuaca. Yang paling gampang itu kita menggunakan aplikasi BMKG. Yang kalau di Indonesia kita pakai BMKG itu ya lumayan lah, kita bisa cek cuaca, kita bisa dapat notifikasi tentang gempa segala macam, itu udah lengkap. Kita bisa cek di situ cuaca di suatu lokasi berapa hari ke depan, kita cek sampai hari hanya kondisinya gimana. Ada haze atau haze itu kabut atau berawan, kita cek di situ, atau hujan. Kalau hujan ya jangan berangkat, mending di rumah aja. Oke. Kemudian yang terakhir adalah kita ngecek moon phase atau fase bulan. Kalau di Bali kita gampang, ada kalender Bali ya. Oh, kalau waktunya tilem kita bisa moto, ya benar. Itu paling gampang, tilem atau bulan baru. Kalau dalam bahasa Indonesia umumnya bulan baru, tilem pas tanggal 1. Gitu. Ini mungkin di acara kita ini kalau ada pertanyaan dari teman-teman peserta bisa langsung karena kita langsung aja interaktif untuk tanya jawab selama kelas ini ya. Yang mau bertanya silakan langsung unmute ya, unmute mic-nya sendiri. Silakan langsung bertanya ke Om Rizky. Feel free. Terima kasih. Oke. Selamat malam. Iya, selamat malam. Ya, ini saya mau tanya, nanti kita foto dari arah mana ke arah mana? Berarti Milky Way muncul di selatan atau di timur atau di utara atau di mana? Kalau di Bali. Oke. Terima kasih. Tripod kita berdirikan, kamera lensa kita hadapkan ke selatan.
ke titik selatan. Kalau kita pakai kompas itu di arah huruf S, south itu kita arahkan ke sana dulu. Kemudian nanti kalau sudah mulai gelap baru kita geser ke arah kiri kita. Gitu. Oke. Nanti juga di arah di pembahasan berikutnya ada, kita bisa lanjut. Iya. Selamat malam Om Rizky dan semuanya. Terima kasih, salam sehat selalu. Selamat malam. Om. Ya, apa kabar Om? Ya, baik-baik semuanya. Om, Om saya mau tanya dulu nih. Untuk patokan. Ini kan untuk kalau bisa untuk di semua negara ya, termasuk saya. Saya kadang-kadang ada aplikasi yang saya tidak bisa membaca. Artinya kayak Om tadi itu kan ada aplikasi pollution map. Ya, light pollution map. Ya. Itu dan kalender Milky Way. Jadi per tanggal itu ada gelap, terus makin bergeser itu menjadi terang. Itu yang gelap itu yang akan Milky Way muncul atau yang bagus untuk di shoot lah kasarnya gitu ya. Okay. Nah saya ingin tahu aplikasi yang cocok, artinya bisa semua negara bisa pakai. Itu apa aja selain pollution map, vertical, itu yang cocok lah untuk semua negara. Kalau yang barusan ini apakah bisa dipakai untuk negara saya lah, hasilnya Kamboja. Tuh, makasih Om. Sama-sama. Light pollution map yang untuk aplikasi itu bisa dipakai di semua negara. Jadi tinggal kita masuk, GPS kita nyalakan, dia akan langsung detect kita sedang ada di mana. Itu datanya, sumber datanya, resource datanya sudah include seluruh dunia. Area gelap seluruh dunia itu sudah tercover sama aplikasi tersebut. Kemudian yang aplikasi satunya juga, yang Plan It Pro, itu juga bisa dipakai di mana saja. Mau di Kamboja atau di benua Amerika, Eropa, atau kita di sini di Indonesia, itu kita bisa pakai. Itu Om Ari. Oke. Ada lagi yang lain? Belum ada, kita lanjutkan materi berikutnya ya. Oke Om. Nah, untuk equipment, syaratnya yang pertama harus punya kamera seperti yang ada di sini. Bisa yang full frame, ini full frame semua ya. Oh yang ini APS-C. Yang penting itu punya kamera dulu. Atau kalau zaman sekarang smartphone ya, kita bisa pakai smartphone, tapi untuk hasil yang memang lebih baik, untuk kita edit lebih baik lagi, itu memang hasilnya memang harus kita shoot dengan kamera seperti ini, baik mirrorless atau yang masih saya pakai itu SLR, masih saya siksa sampai sekarang, masih hidup, alhamdulillah. Kemudian yang kedua, lensa kita bisa pakai yang super wide, mulai dari seperti ini 24-105 atau yang lainnya, ini 10-24, ini bisa kita pakai. Atau kalau kita bisa pakai juga di range antara 35 mm, 50 mm, kita bisa pakai sebetulnya.
nggak harus mesti super wide ya, tergantung kita nantinya berkomposisi, kita main dengan komposisi itu gimana, frame yang kita akan mau hasilkan itu gimana. Kalau memang harus lebar, memang objeknya di depan foreground kita bagus sekali, kita harus pakai yang lensa wide. Kalau di full frame bisa mulai focal length 14 mili, atau kalau yang di APS-C kita bisa pakai yang 10 mili, sangat lebar. Itu kita bisa pakai, kita tinggal bermain komposisi di sana. Kemudian next, alat yang berikut adalah tripod. Nah ini, tripod yang kita pakai, yang seperti kita lihat di samping saya ini, ada dua macam yang ada di sini. Yang seperti ini ada tipe traveling ya, ringan, kecil. Traveling juga ada beberapa macam. Yang kecil seperti ini ada, kemudian yang besar lagi, ringan. Yang saya sarankan jangan pakai itu dulu, jangan pakai yang tipe tripod yang traveling seperti ini untuk traveling, karena ini dibuat untuk meringankan beban pada saat traveling, jalan-jalan kemana-mana. Ini yang dibuat tujuannya memang untuk itu. Berikutnya adalah slide-nya yang berikutnya. Nah, intervalometer atau remote. Ini opsional sih. Ini opsional. Kalau tidak punya, di setiap kamera modern sekarang sudah ada apa itu namanya istilahnya ya, yang 2 second, 5 second, 10 second untuk remote-nya itu. Timer. Nah, itu bisa digunakan. Kalau dengan ini gunanya untuk kita mengambil foto Milky Way yang tingkat lanjut ya. Misalkan salah satu musuh dari fotografer yang bergerak di bidang Milky Way ini adalah noise dari ISO yang kita gunakan pada saat foto. Kita biasanya menggunakan ISO 3200 sampai 4000 atau 6000, kita push ke sana. Untuk beberapa fotografer itu menggunakan teknik stacking. Jadi intervalometer ini gunanya untuk membuat beberapa foto dalam satu waktu. Kita menggunakan intervalometer itu, kita mau berapa second, berapa kali foto, kemudian nanti ada post processing untuk stacking image di situ dengan Photoshop. Untuk tujuannya adalah untuk mengurangi noise dari ISO yang terlalu tinggi kita gunakan. Itu. Kemudian yang berikutnya, alat yang kita butuhkan adalah headlamp atau center. Yang paling gampang ya headlamp yang kita taruh sini, jadi kita tangan itu bebas bergerak. Kalau bisa headlamp itu yang mempunyai tambahan lampu merah atau infrared ya. Gunanya biar tidak terlalu menyebar, mengganggu, tapi kita tetap bisa melihat dari monitor dari kamera kita sendiri. Itu. Kemudian berikutnya adalah filter night clear seperti ini. Ini juga opsional. Ini kita gunakan
untuk menambah kontras sebetulnya di foto kita, dan ini optional kalau memang membutuhkan. Itu biasanya ini efektif kita gunakan kalau kita di lokasi masih ada kabut-kabut sedikit ya, terutama kalau kita moto Milky Way di daerah pinggir pantai masih ada kabut, sebetulnya bukan kabut tapi uap air dari laut, yang ini bisa direduce dengan filter ini. Oke, ini ada dua macam, jadi yang ring sama yang square. Square pun ada dua jenis, yang 100 mili sama yang 150 mili. Yang 150 mili biasanya digunakan di lensa yang super wide 14 mili, itu sudah harus pakai holder yang 150, 14 mili Sony 14 mini atau merek lain Samyang 14 mili dan yang lainnya, yang pokoknya yang super wide ya. Super wide itu biasanya di atas 20 mili itu di lensa full frame disarankan pakai holder yang 150 mili. Kemudian berikutnya alat yang kita butuhkan adalah ini contohnya tadi. Contoh dari hasil kita menggunakan filter net clear tadi, ini yang foto sebelum dan ini yang sesudah. Jadi dia lebih kontrasnya naik gitu. Oke, berikutnya yang kita butuhkan adalah kopi. Nggak bisa kita stay di lokasi terus manggut-manggut gini ngantuk, itu kita bisa kehilangan momen, kita harus ngopi dulu. Oke Pak Mul, ada peserta yang mau bertanya? Oke, silakan teman-teman yang mau bertanya langsung ke Om Rizky. Satu hal sebelum saya lupa, bahwa nanti kita akan pilih satu penanya yang beruntung untuk mendapatkan kaos. Ya, silakan yang mau bertanya. Selamat malam, Pak. Ya, selamat malam. Ya. Sebelum bertanya sebutkan namanya dulu ya. Ya, nama saya Christian. Ya. Saya mau nanya, yang hasil foto awal-awal itu kan ada contoh foto dari kamera Sony Alpha 6600 pakai ISO 3200 ya? Ya. Itu noise-nya tidak mengganggu, Pak, untuk dengan ISO segitu fotonya? Atau ada proses post processing lagi, Pak, setelahnya? Pasti ada, post processing pasti ada. Tapi kalau di post processing itu terlalu untuk menghilangkan noise yang timbul, itu jadi tidak natural ya foto itu. Jadi memang resiko kita foto malam, memang kita harus berdampingan dengan noise. Seperti sekarang kita harus berdampingan dengan COVID, kita harus membiasakan diri dengan kebersihan. Kita memang bukan jadi musuh sebetulnya. Noise itu justru teman, tapi kalau terlalu parah kita push kamera kita kemampuannya misalkan Sony Alpha 6600 itu maksimal noise-nya hanya di ISO 4000, kita paksa sampai 10.800, berapa lah lebih dari itu, ya akhirnya rusak itu foto. Makanya sebelum kita foto malam, kita harus tahu kemampuan kamera kita maksimal berapa, yang bisa kita push di sana berapa. Kalau cuma hanya kalau kamera lama ya, sebelum zaman era mirrorless ini, mungkin maksimal foto itu kamera itu bisa hanya sampai ISO 800, itu sudah mulai timbul
ya hanya di ISO itulah yang kita harus push. Kalau lebih dari itu, akhirnya kita nggak dapat foto apa-apa, rusak semuanya. Jadi kalau pakai ISO 4000 tadi di Alpha 6600, saya di post processingnya tidak terlalu push untuk menghilangkan noise segala macam, itu nggak terlalu ini, dan kita masih dapat hasil yang masih cakep seperti itu. Tadi siapa tadi tuh? Chris. Chris. Dan saya nyoba untuk foto Milky Way pas lagi nyepi, itu masih keganggu dengan noise-nya sih. Di ISO berapa? Aku waktu itu masih di ISO 1600-an. Kalau di push lagi udah kena noise lebih besar. Mungkin karena masih ada polusi cahaya sedikit. Ya, kalau di nyepi sebetulnya saya beberapa kali juga foto pas nyepi itu saya pakai kamera Sony, saya masih SLR, itu di ISO 800 sudah bagus sekali, nggak usah kita push sampai ke ISO di atas 1000 ya, kita sudah dapat. Hanya memang dapat harus kita post processing ya di situ. Jadi nanti mungkin ada kelas sendiri untuk post processing di luar ini, kita bagaimana cara untuk post processing foto Milky Way itu kita nanti mungkin Pak Mul kalau tidak keberatan kita akan mengadakan lagi kelas untuk itu, khusus untuk itu. Bagaimana kita mereduce noise, kemudian kita push lagi noise lagi dikit gitu. Om Chris ya. Ya, makasih Pak. Ya, sama-sama. Oke. Om Rizky, ada pertanyaan dari Pak Vincentius Kalisari. Ya. Mau tanya tripod paling tidak pakai tripod yang berapa kilo? Atau mungkin payloadnya maksudnya ya, kapasitas yang berapa kilo mungkin ya? Kapasitas berapa kilo? Kalau tripod berapa kilo itu hubungannya bukan dari ininya ya. Ada beberapa tripod itu yang kakinya ini kecil tapi dia kapasitasnya juga besar sampai 15 kilo bisa. Tapi bukan kapasitas yang bisa dia tahan berapa kilonya, tapi kakinya ini memang benar-benar kokoh. Nih, kalau yang zaman sekarang itu kan bahannya dari apa ini namanya? Titanium ya. Karbon, titanium ini. Kalau yang karbon itu sangat ringan, saya tidak sarankan. Kalau titanium yang mungkin agak berat dikit seperti ini. Ini agak berat dikit. Ini yang apa namanya? Saya sarankan seperti ini. Kalau kapasitas misalkan di spek dari apa namanya tripodnya itu ball headnya biasanya. Di ball head ini ada kapasitas sampai sekian kilo. Kemudian itu kaki tripodnya itu sekian kilo, itu sebetulnya berhubungan dengan kamera yang dibebankan di atas ini, bukan dari dia bisa menahan angin sampai berapa kilometer per jam, bukan itu. Jadi sarankan itu, yang saya sarankan kakinya yang besar seperti ini. Kemudian kakinya kalau bisa itu hanya benar-benar kokoh dia. Gitu Om Vincent. Oke. Ya, lanjut Om Rizky. Oke, kita lanjut lagi sampai mana tadi? Ini dia. Ini berhubungan dengan tadi pertanyaannya tadi. Pengaturan kamera. Kita harus pakai mode manual. Kemudian steady shot atau image stabilization harus off. Karena apa? Perlu diingat adalah kita sedang kamera ada di atas tripod. Jadi yang secara otomatis ya ini pasti steady lah. Jadi nggak perlu kamera itu fungsi stabilization-nya dia nggak akan gerak-gerak terus untuk mencari
posisi stabilnya di mana. Jadi kita off kan di situ. Kemudian long exposure noise reduction, kita harus off karena banyak terhadap frame kita bisa untuk noise reduction itu kita bisa di post processingnya nanti. Kemudian yang berikutnya adalah kita pakai RAW dan JPEG ini. Jadi kita ingat lagi apa saya foto ini tadi hanya sebagai patokan. Jadi RAW JPEG di beberapa kamera kita bisa atur, JPEG kita bisa medium, small atau large atau fine, extra fine. Kita nggak perlu yang sampai extra fine, kita sampai yang paling rendah pun nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting ada RAW-nya karena hubungan erat dengan processing. Oke, berikutnya ISO. Kita bisa start dengan ISO 3200. Kenapa saya menyarankan ISO 3200 sebagai patokan? Dengan ISO 3200 hampir di semua kamera modern sekarang, di kamera mirrorless sekarang, ISO 3200 itu sebagai standar paling tinggi noise-nya yang masih bisa acceptable bagi kita. Dan berikutnya ini dia F-nya yang berhubungan tadi pertanyaan-pertanyaan. Untuk lensa wide, super wide biasanya itu ada di yang paling atas, f1.4, f2, f28, f4. Itu biasanya itu. Ada beberapa kamera yang cuma kamera wide-nya cuma di f28, kita pakai f28. F yang paling lebar itu kita pakai. Kemudian kalau ada yang pakai kamera ada yang f1.4, kita pakai f1.4. Hanya di f4 seperti Sony 1635 yang versi pertama, f4 kita pakai f4. Tapi tidak menutup kemungkinan, tidak menutup kreativitas kita berhubungan dengan F ini, karena nanti kreativitas kita nanti bisa keluar dengan FF ini, aperture ini ya. Kita pakai Moto Milky Way pakai f8 atau f11 atau f16. Kalau f16 mungkin nggak, karena terlalu kecil ya. f8. Kenapa dibutuhkan f8? Nah, nanti saya ceritakan, ada beberapa foto nanti di sana. Kenapa saya pakai f8 di sini? Kenapa saya pakai f1.4 di sini? Itu nanti saya ceritakan di sana. Itu berhubungan dengan kreativitas kita. Berikutnya, slide berikutnya. Contoh ya. Itu terus ini dia. Kita pakai kamera full frame dengan focal length 14 mili. Jadi 500 dibagi 14 mili itu batas maksimal exposure yang harus kita gunakan adalah 35,7 second. Kita bulatkan ke atas menjadi 35 second. Itu batas minimum maksimal ya. Kalau kita pakai lebih dari exposure itu, bintang itu akan bergerak. Jadi tidak bintang, kalau kita foto bintang itu di frame kita, di foto kita akan bulat-bulat seperti ini. Jadi kalau kita foto exposure-nya itu lebih dari 35 detik, itu akan bergerak begini, sudah bergaris, dan itu sudah bukan foto Milky Way tapi sudah foto star trail, meskipun trailnya hanya pendek. Kemudian kalau untuk lensa APS-C, yang perlu kita ingat di sini, APS-C itu ada dua macam crop factor. Untuk lensa untuk kamera body Sony, Nikon itu crop faktornya 1,5. Berarti 1,5 dikali focal length dulu, 500 dibagi 1,5 kali focal length, jadi ketemu 18,5.
untuk lensa 18 mili. Slide berikutnya, untuk formula yang berikutnya adalah MPF rule. Nah, ini yang agak ruwet ini. 30 dikali N dikali 30 P dibagi F itu adalah nanti akan ketemu T atau exposure yang akan kita gunakan. Kita ambil napas dulu. Gimana dengan perhitungan tadi? Masa kita moto itu harus bawa kalkulator, itu kan mumet nih, kita kayak orang, Mas ngapain ngitung utang apa mau moto kan gitu kan, susah nanti kita. Oke, sebentar, tahan dulu. Kita moto Milky Way itu menurut pengetahuan saya di semua di seluruh dunia kita harus menghadap ke selatan. Jadi kita itu menghadap ke selatan, kita berusaha mencari suatu foreground objek yang menarik untuk pendamping dari Milky Way itu sendiri. Itu kita harus diarah di utara dari objek utara. Jadi kita di sini di utara, di selatan foreground-nya, nanti Milky Way akan keluar dari sini, terbit, kemudian tenggelam di arah sini. Rencana kita untuk hunting, misalkan kita di Tianyar, yang besok ini kita akan ke Tianyar di daerah Karangasem. Saya pin di sana, posisi saya di mana. Oh, ternyata Gunung Agung di selatan. Pada saat jam tertentu Milky Way itu akan di posisi mana, itu semuanya bisa dilihat di sana sebetulnya dengan aplikasi tadi. Saudara-saudara kita untuk nelayan untuk mencari arah selatan, kita menggunakan namanya rasi bintang layang-layang atau crux kalau dalam bahasa ininya ilmiahnya, crux constellation. Dia akan ada bintang 4 begini. Salib itu di selatan. Kenapa itu jadi patokan Milky Way? Di rasi bintang itulah ujung dari Milky Way berada. Tinggal kita geser ke arah kiri kita, itu ada core-nya, intinya di situ. Bagian terterang dari Milky Way itu ada di situ. Begitu kalau nggak pakai aplikasi ya, cara seperti saya waktu kecil dulu seperti itu. Oke. Karena ada ini waktu, kita lanjutkan dulu ke materi berikutnya ya. Untuk komposisi ya, materi berikutnya. Media. Ya. Selanjutnya tunggu dulu. Oke. Untuk komposisi ya seperti dasar fotografer yang lain, kita bisa kita ingat dengan composition rule of third. Jadi kemudian berikutnya ada yang kita pakai komposisi ini leading line. Berikutnya framing. Ini juga menarik juga, kita framing Milky Way itu dengan pohon-pohon. Kalau kita ada di mungkin di dekat hutan pinus, itu dengan ujung-ujung dari pohon pinus itu sebagai framing untuk Milky Way itu. Terima kasih teman-teman semua mengikuti ini. Kalau ada pertanyaan, saya persilahkan. Om Edi, silakan Om Edi. Malam Om. Malam. Saya mau nanya, ada tips untuk dapetin fokusnya nggak Om? Saya selalu kesulitan di dapetin fokus Milky Way-nya. Terima kasih Om. Oke. Kalau di beberapa lensa yang ini beberapa lensa itu ada yang bisa langsung manual, ada tanda seperti mana di sini ada cahaya 8 kebalik seperti ini.
Infinity. Ada ini kita masukkan ke Infinity. Kemudian di Infinity mentok, kita putar, kita geser dikit aja di sana. Kemudian kalau untuk kamera yang lama lebih yang maksud saya lebih baru, dia ada lebih auto. Kita pakai di feature di kamera itu untuk zooming dulu. Kita zoom ke arah bintang yang paling terang. Kita fokusin itu. Setelah fokus, kita dapat fokusnya yang paling kita anggap paling fokus. Kemudian baru kita matikan feature autofocusnya. Begitu. Siapa tadi? Om Edi ya? Ya, Om Edi. Iya, Om. Thank you, Om. Ya, sama-sama, Om. Kalau kita pakai white balance Kelvin 4000 antara 4000 sampai 4500, akhirnya warna savana itu sendiri akan hilang. Gitu loh. Nanti di post prosesnya nanti lebih kesulitan lagi nanti kita warna kuningnya lagi gitu Om. Jadi tidak ada, sebaiknya pakai auto white balance. Oke. Om Rizky sudah mengeluarkan buku primbon untuk Milky Way. Aduh. Ikut Om Kiki aja kemana-mana kalau hunting. Belum ada bukunya, tapi saya selalu ada di Sinar Foto. Jadi kalau ada Sinar Foto, ada kegiatan hunting, silahkan diikutin. Saya akan ada di sini. Siap. Terima kasih Om Rizky. Sama-sama. Itu ada lagi yang lain. Oke. Pernah satu kali ngambil coba pengen ngambil Milky Way, tapi jadinya star trial. Ya. Terus apakah ngambil Milky Way gitu ada pengaturan timernya itu berapa detik yang paling asik? Oke. Terima kasih Om Gisan. Saya kembali lagi ke materi yang tadi, ada formula 500 rule sama NPF rule yang kita harus ngitung segala macam. Kalau kita nggak ada aplikasi, nggak ada kesempatan untuk menginstal aplikasi Photobill untuk menghitung exposure yang ideal kita harus pakai, kita bisa trial and error. Pertama kita shoot dulu di 15 detik dulu dengan ISO maksimal yang kita bisa pakai di kamera itu. Misalkan kita bisa pakai ISO 1000, 15 detik, f misalkan 28, kita shoot. Kalau di situ hasil shoot itu tadi bintang tidak bergerak, tapi masih gelap, berarti ISO-nya harus kita naikkan. Step by step aja ISO kita naikkan sampai mencapai ISO maksimal yang bisa dicapai dari kamera kita. Gitu. Tapi kalau pertama kita shoot dengan 15 detik itu sudah bergerak, kita kurangi exposure-nya 10 detik. Gitu, Om Gisan. Jadi patokannya itu di 15 detik aja dulu. Biasanya sih menurut pengalaman di 15 detik itu aman. Gitu. Tapi terakhir kemarin saya coba dengan kamera full frame yang baru ini, yang produksi baru, 15 detik itu bisa mulai bergerak sedikit sekali. Hanya kita menyadari sudah menjadi star trail itu kalau kita zoom banget, bergerak banget, itu kita lihat itu bisa 15 detik itu sudah bergerak bintangnya itu.
Tergantung juga lensa yang kita pakai. Kemarin saya dapat kesempatan coba lensa Sony-nya 14 yang baru 14 mili f1.8 dengan pakai f1.8-nya. Berapa detik kemarin ya, sekitar 10-15 detik itu dia tidak bergerak. Jadi saran saya, kenalilah dulu karakter dari lensa itu, lensa yang kita gunakan, kamera yang kita gunakan. Jadi patokan dari aplikasi itu tidak mutlak harus kita ikuti. Kalau kita aplikasi ngomong maksimal harus 10 detik, ternyata 10 detik di kamera saya kok sudah gerak, ini aplikasinya bohong, itu hanya patokan. Jadi kita harus kenal dulu kamera kita, kenal dulu, benar-benar kenal dulu sama lensa kita. Gitu Om Gisan? Iya. Lensa kita tidak bisa mengcover lebarnya ya. Iya. Itu biasanya kan kadang-kadang ada teman yang ngambil itu katanya dijahit nanti. Iya, istilahnya dijahit. Ya, itu apa tidak ada pengaruh sama sekali karena pengambilannya kan harus beberapa kali kan ya. Iya. Tidak bisa sekali kan. Iya betul. Ya, bisa kan, itu kan selalu rotasi 12. kan. Milky Way itu kan selalu rotasi. Iya. Kalau pas yang di akhirnya itu apa masih bisa nyambung gitu? Masih bisa. Jadi berapa frame biasanya bisa nyambung? Jadi untuk menjahit istilahnya stacking ya, stacking panoramik itu tidak ada patokannya sebetulnya berapa yang harus kita ambil frame-nya. Yang pengalaman saya itu dari ujung sebelah kiri kita, kemudian geser satu frame lagi, satu frame, itu biasanya saya geser sekitar 15 derajat ya. Kalau angka 15 satuannya. Kalau kita pakai tripod ini, kebetulan di sini ada ini. Nah, di sini. Ini angka-angka ini kita mulai dari angka 0, kemudian geser 15 satuan ke arah berikutnya. Jadi geser lagi 15 sampai frame terakhir. Biasanya saya begitu. 15. Kenapa 15? Karena frame satu dengan frame yang kedua itu akan saling menindihnya itu tidak terlalu tipis begini, jadi agak masuk ke dalam begini. Itu akan hasilnya akan bagus nanti kalau pada saat kita stacking di Photoshop. Begitu Padahal Om. tiap itu katanya 15 detik maksimum Ya. Milky Way, kalau selebihnya itu bisa kayak star trail ya. Ya, betul. Nah, Nah, kalau 15 detik maksudnya gitu ya. gabung 15 ya. detik biasanya sampai sini sudah 1 menit lebih kan? Ya, maksudnya kan sudah berotasi gitu loh. Sudah Ya, berubah betul. ininya, bentuknya. Yang kita nggak perlu mikir, nanti ini bentuknya nanti sudah berubah. Kita nggak perlu memikirkan itu dulu Om Sam. Itu tugasnya Photoshop nanti. Jadi pada saat kita stacking, bintang-bintang itu akan di stack sama Photoshop itu sendiri. Jadi akan membentuk suatu busur begini. Di Milky Way-nya membusuk jadi busur seperti ini, lingkaran seperti ini. Itu nggak akan pengaruh. Loh, nanti saya moto pertama, frame pertama itu di jam 7:10 misalkan. Nanti terakhirnya ini jam 19:40 misalkan terakhir. Kan ini Milky Way sudah berotasi. Ya. Itu nanti tugasnya Photoshop-nya yang akan menggabungkan itu, akan ini frame ini harusnya ke bawah, yang ini potongan segini harus ke atas, harus ke bawah, ini itu tugasnya Photoshop. Jadi bukan tugas kita untuk nanti ini berubah karena rotasi, bukan. Gitu. Makasih. Makasih. Oke.
Oke, teman-teman, karena sudah malam, sebelum kita tutup acaranya, kita foto bersama dulu ya. Nah, teman-teman semua silahkan nyalakan kameranya. Ya, siap-siap yang ganteng senyumnya. Aduh, ada Om Roy di rumah. Nah, Om Capok mana? Om Capok, hidupin kameranya dong. Nah, ayo. Siap. Yang lainnya sudah siap kah? Ayo nyalain kameranya, belum semuanya nih. Nah, Om Capok sudah kelihatan. Ayo, mana nih yang di bawah-bawah belum kelihatan nih. Om Widi, Om Musin di Doha. Wah, udah jauh banget Doha. Kang Suro. Oke, baik, kita sekali ambil fotonya ya, untuk yang 2 kali maksimal. Siap-siap semuanya ya, pasang senyumnya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi kita tunggu teman-teman yang belum. Ayo, silakan nyalakan lagi semuanya. Oke, siap. 1, 2, 3. Terima kasih teman-teman. Baik, sebelum berakhir saya akan sesuai janji tadi, saya masih harus mengumumkan siapa yang akan dapat kaosnya. Oke, kalau mau tahu kaosnya, ini kaos desain spesial Ayomoto yang ada barongnya. Sebentar, saya tambahkan spotlight saya. Nah ini, ya, ini didesain khusus oleh Om Tony, Ayomoto Bali, ya. Dan orang yang dapat adalah Om Ari S. Mintorogo. Waduh, jauhnya dapat. Alamat di mana? Untuk di Kamboja dia nih. Kamboja? Alamat di Bali di Indonesia aja. Saya kira alamatnya di Indonesia aja. Ya sudah, diundi lagi. Oh, Om Ari ada di sana ya. Baik. Diundi lagi sebentar. Diundi lagi. Ya, mudah-mudahan yang dapat orang Bima nanti. Nggak usah Malaysia. Baik, saya ingin memberikan kenang-kenangan untuk Pak Moritz. Pak Moritz ada di Sanur. Saya ada di Sanur. Ya, Pak Moritz. Oke, nanti dalam 1-2 hari kita akan kirimkan kaosnya ke Pak Moritz ya. Nanti kita akan chat Pak untuk pengirimannya. Terima kasih. Ya, selamat Pak Moritz. Terima kasih ya. Baik, teman-teman sekalian, sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih dari Sinar Foto. Untuk Om Kiki, terima kasih atas ketersediaannya, waktunya, telah mau sharing bersama-sama kita semua. Banyak sekali ilmu yang bisa didapatkan di sini. Semoga bermanfaat, dan teman-teman semua terima kasih juga sudah bergabung. Jangan lupa stay healthy ya, untuk kebaikan kita semua. Sampai jumpa di acara Sinar Online Class berikutnya. Selamat malam. Oke, thank you. Selamat malam. Selamat malam. Thank you Om, thank you. Terima kasih. Salam sehat semua. Salam sehat. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Hai. Selamat malam. Selamat malam.